Kan Dialog Indonesia Bicara bersama saya, Tengku Fajri. Saudara, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan tafsir batas usia kepala daerah menuai polemik. Pasalnya, sejumlah pihak menilai atas putusan ini MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Lalu apa dampak putusan Judicial Review MA terhadap peraturan KPU tentang batasan usia calon kepala daerah tersebut? Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan polemik batas usia calon kepala daerah malam ini, kita telah terhubung dengan 3 narasumber saya melalui sambungan daring. Sudah bergabung bersama kami peneliti politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat malam, Bang Wasisto. Selamat malam, Mas Fajri. Ya, dan juga sudah ada pengamat hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya, Dedeng Zawani. Selamat malam, Bang Dedeng. Selamat malam, PPRI. Baik, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Kavi Adlan Hafiz selaku peneliti Perludem, namun hingga saat ini masih belum terhubung. Baik, pertanyaan pertama saya ini, bagaimana tanggapan dari abang-abang sekalian terkait dengan putusan MA terkait dengan mengabulkan gugatan tafsir batas usia kepala daerah ini? Silakan ke Bang Wasisto terlebih dahulu. Baik, tentu yang perlu kita perhatikan dari putusan MA ini adalah apakah putusan MA ini akan berlaku surut di proses pilkada tahun 2024 ini. Karena proses pilkada 2024 ini sudah berlangsung tahapan-tahapannya. Sejak minggu lalu sudah dilakukan proses verifikasi administrasi calon perseorangan. Jadi kalau misalnya aturan ini diberlakukan di tahun sekarang, di pilkada sekarang, itu akan menimbulkan ketidakadilan dalam proses kandidasi ya, terutama bagi calon perseorangan itu sendiri, sehingga ini akan memicu disrupsi tahapan pemilu yang telah berlangsung dilakukan oleh KPU. Yang kedua, tentu kalau misalnya kita lihat dari frasa pelantikan, itu seolah-olah yang saya tangkap secara politis ya, itu malah bisa berpotensi menyuburkan praktek dinasti di level lokal. Karena kita tahu di level lokal sendiri memang usaha untuk menominasikan kalangan terdekat, entah itu dari keluarga atau jaringannya yang memang itu potensial maju ke politik, itu bisa diajukan lewat putusan MA ini. Jadi memang dua hal ini, Mas Fajri, ya, secara administratif itu membuat disrupsi tahapan pemilu yang telah dilakukan sekarang. Yang kedua, secara umum berpotensi menyuburkan praktik dinasti di level lokal, terutama bagi para klan-klan politik lokal yang seolah melihat ini sebagai pintu lebar ya untuk menominasikan keluarganya untuk bisa maju dengan syarat usia tertentu itu. Baik, ada 2 poin penting yang menjadi concern yang disampaikan oleh Bang Wasisto tadi. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan peneliti Perludem, Bang Kavi Adlan Hafiz. Selamat malam, Bang Kavi. Selamat malam, Mas. Mohon maaf tadi agak terlambat. Siap, tidak apa-apa. Saya ke Bang Dedeng terlebih dahulu. Bang Bebeng, ini tanggapannya gimana, Bang Dedeng? Terima kasih terkait polemik ya peraturan Komisi Pemilihan Umum itu Republik Indonesia. Kalau kita lihat nomor 9 tahun 2020. Nah, dalam hal ini mengenai kalau kita lihat itu perubahan keempat ya, atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017. Baik tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi dalam hal pelaksanaan pilkada ya, pemilihan kepala daerah, saya kira November 2024 nanti. Nah, ini kalau kita lihat dari persyaratan, itu ada polemik yang kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 PKPU ini, dan kalau kita lihat juga sebenarnya di PKPU sebelumnya. Baik, yang pertama
perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Yang menjadi polemik ini adalah di bagian huruf D, itu ayat 1 di pasal 4, mengenai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dalam hal ini calon, itu sejak penetapan. Nah, kalau kita lihat sebelumnya itu sejak penetapan semua. Nah, tapi ketika diputus diuji materi ke Mahkamah Agung, memutuskan terhitung sejak pelantikan. Nah, sehingga ini menjadi perdebatan saya kira. Ada nah, dua hal yang berbeda itu ya? Dulu, ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 memang tidak menyebutkan antara penetapan dan pelantikan. Nah, ini memang salah satu kelemahan ya dari pembentuk undang-undang. Nah, kalau kita melihat rencana dari Pilkada serentak bulan November nanti, ini adalah hal yang saya kira banyak sekali calon, dan kelemahan daripada pasal di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini yang saya kira menjadi celah. Nah, sehingga bisa diuji materi. Nah, kalau kita lihat dari permohonan yang dimohonkan dan kita lihat dari argumentasi termohon yang untuk membantah dalil-dalil pemohon, saya kira itu tidak terlalu kuat argumen yang diberikan. Nah, sehingga Mahkamah Agung memutus itu sesuai dengan permohonan dari pemohon. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kira-kira Mahkamah Agung justru membentuk norma baru dengan mengabulkan permohonan yang sejak dilantik? Nah, semestinya misalnya bisa saja dibatalkan sehingga nanti dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Nah, dalam kondisi mendesak bisa saja mengeluarkan Perpu nanti menerjemahkan agar ketentuan daripada syarat umur itu bisa dikonkretkan di undang-undang. Nah, itu pemikiran saya. Nah, sehingga menjadi tidak kembalikan kepada ranah masing-masing. Saya kira demikian sementara. Baik, ini memang masih ada pro dan kontra, dan juga memang kalau kita lihat di sini ada norma baru sejak dilantik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kita bahas nanti. Saya akan ingin menanyakan tanggapan dari Bang Kafid terlebih dahulu ini. Bang Kafid, terkait dengan putusan MA yang mengabulkan gugatan tafsir ini batas usia calon kepala daerah, ini gimana tanggapannya? Ya, tentu kalau kita lihat ya Mas, bagaimana kemudian kita ini kan pasca reformasi itu ingin menjaga ya agar kemudian nafas demokrasi itu tetap berjalan dengan baik. Gitu. Artinya hal-hal aspek-aspek penting yang kemudian menyusun demokrasi itu juga harus diperhatikan betul ya. Salah satunya adalah bagaimana kita kan memahami gitu ya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada konsep rule of law yang kemudian digunakan seperti itu. Yang mana hari ini kalau kita lihat putusan MA justru merusak apa yang kemudian kita citakan gitu ya sebagai konsep rule of law itu tadi. Jadi saya kira yang menjadi penting adalah bahwa dari putusan ini kita melihat ada banyak sekali ya, dan ini kan seperti deja vu juga ya Mas ya, ketika kita lihat putusan MK kemarin ya, putusan 90 misalnya yang juga ngomongin soal usia gitu ya, dan tentu kita khawatir betul ya ketika misalnya moga-moga memang tidak ada misalnya konflik kepentingan dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, hari ini kita melihat putusan MA yang kemudian diputuskan oleh MA beberapa hari yang lalu, itu tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dedeng misalnya, bagaimana perbedaan norma gitu ya dengan apa yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Pilkada gitu ya, yang kemudian menetapkan bahwa yang harus 30 tahun itulah calon gitu. Jadi minimal 30 tahun itu untuk calon, dan seseorang dianggap calon kepala daerah itu adalah ketika dia ditetapkan sebagai calon, bukan ketika dia kemudian mau dilantik seperti itu. Artinya ketika usianya belum memenuhi 30 tahun maka dia tidak bisa ditetapkan sebagai calon. Saya kira ini yang kemudian menjadi rancu dengan apa yang kemudian hadir di dalam putusan MA, dan saya nggak tahu, saya tentu sangat berharap KPU itu mengabaikan ya putusan MA, karena basis dari pembentukan PKPU sendiri itu adalah undang-undang, dan kalau kita lihat apa yang diubah oleh MA ini kan sebetulnya PKPU, dan tentu ada berlaku ya prinsip hukum di mana lex superiori
derogat legi inferiori, di mana peraturan yang tinggi itu mengalahkan peraturan yang rendah. Artinya putusan MA ini hanya berlaku di level PKPU, bukan di level undang-undang. Sementara kita tahu bahwa undang-undang itu levelnya di atas dari PKPU, sehingga KPU harus mengikuti undang-undang, bukan putusan MA. Seperti itu. Baik, tapi kalau bisa disampaikan tadi sama Bang Wasisto ini bahwa ada 2 poin penting itu, apakah sehingga saat ini banyak publik yang menilai bahwa putusan ini memiliki agenda tersembunyi. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau kami gini Mas, karena kita tentu pasti kita perlu untuk menghormati juga putusan pengadilan gitu ya, bahwa peradilan ini kan jadi cabang kekuasaan tersendiri gitu ya di dalam negara hukum di Indonesia gitu ya. Ada trias politika, ada yudikatif seperti itu yang kita harus memang patuhi gitu. Tetapi di sisi lain memang putusan ini ya sama seperti dengan putusan MK kemarin, ya memang memiliki banyak sekali pertanyaan gitu ya, banyak sekali catatan gitu. Publik menjadi ragu apakah kita perlu untuk percaya atau tidak gitu ya dengan lembaga peradilan. Ini kemarin MK, sekarang MA. Ini 2 peradilan yang sangat yang paling tinggi gitu ya kekuasaannya dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sehingga saya kira yang menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, misalnya kita harus mendorong agar komisi yudisial yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap majelis-majelis hakim yang bertugas pada perkara ini, sehingga kita bisa mendapatkan satu jaminan ya bahwa memang MA masih independen seperti itu. Baik, saya ke Bapak Wasisto. Bapak Wasisto, ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan apakah Anda melihatnya juga demikian atau ini hal yang wajar sebagai gejolak politik yang semakin diwarnai, apalagi diwarnai hingga saat ini generasi Z ataupun juga generasi milenial dan anak-anak muda saat ini? Ya, tentu kalau kita melihat secara umum memang jumlah politisi muda kita itu sebagian besar persentasenya itu memang ada indikasi terkait dengan dinasti politik ya, terutama bagi mereka yang ada di level nasional bahkan juga lokal. Jadi kalau kita melihat temuan riset itu menunjukkan bahwa gejolak itu ada kaitannya dengan fenomena seperti ini, di mana kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dari dinasti itu kan selalu bermula dari bypassing aturan-aturan seperti ini kan, yang kita lihat dari yang terbaru dalam putusan MA. Tentu kalau kita semoga ini jangan sampai terjadi ya, kalau misalnya putusan MA ini berlaku surut di pilkada sekarang, tentu ini akan menambah panjang jumlah kandidat anak muda yang itu ada kaitannya dengan praktek dinasti politik yang mana itu akan secara umum ya akan membuat publik akan permisif dengan demokrasi. Yang kedua, regenerasi kita akan mentok ya. Artinya regenerasi kaderisasi partai maupun juga kandidasi untuk menjadi sebuah kandidat yang definitif itu ternyata harus melalui proses-proses yang seperti ini. Jadi ini merupakan presiden buruk bagi demokrasi sebenarnya, Mas. Baik. Saya ke Bang Dedeng. Bang Dedeng, ini kalau kita lihat tadi kan disampaikan bahwa memang akan ada pergantian ini sejak dilantik. Ini kan yang menjadi polemik saat ini. Jika saat ini berusia contoh 24 tahun dan kemudian bisa menjadi wali kota di usia 25 tahun. Sedangkan pelantikan itu sekitar di awal Januari nanti. Itu bagaimana itu prosesnya atau tanggapannya ini seperti apa ini melihatnya? Ya, baik ya. Kalau kita lihat dalam suatu proses peradilan, biasanya kalau peradilan itu prosesnya biasanya objektif, dia biasanya tidak menuai pro dan kontra. Nah, kalau putusan peradilan itu biasanya dia pro kontra, biasanya ada yang katakanlah dalam tanda kutip dipaksakan. Nah, kalau kita lihat PKPU sebelumnya itu sejak penetapan. Nah, tapi ini ada perubahan. Nah, kalau misalnya dari Mahkamah Agung itu cukup membatalkan, tapi nanti diberikan ke ranah lain, nah sehingga di dalam bentuk produk perundang-undangan, nah apa yang dikatakan Bang Wasisto tadi itu bisa berlaku, misalnya di akhir aturan perpunya atau dia berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, kalau misalnya putusan peradilan ini sumbernya itu kan biasanya di negara-negara Anglo-Saxon, sedangkan kita kan di Restan Eropa kontinental yang biasa dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini kira-kira yang menjadi seperti ada rancu sepertinya kalau proses peradilannya. Putusan tersebut saya kira yang menjadi polemik itu, Bang Rez ini saya kira. Baik.
Baik, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, namun jangan kemana-mana saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Mengenal lebih dekat Lala Carmela, sosok penuh inspirasi serta menambah wawasan. Buka bisnis, beauty clinic. Bersama Berliana Lovel, Rada Jabri, Vega Juwita. Saksikan Women's Insight. Semua! Jangan berakhir. Jumat, 7 Juni 2024. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan konjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Progusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, mahakarya budaya warisan dunia. TVRI turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Saya hadir kembali menyapa Anda di Bincang Syariah. Tema episode kali ini adalah pendekatan ekonomi dan hukum syariah. Syariah ini kemudian dicoba difahami oleh para ulama. Pemahaman para ulama atas syariah itu disebut fikih. Usaha yang kita kembangkan dengan cita-cita mulia. Kami ingin melestarikan dan menumbuh kembangkan kuliner di Betawi sendiri. Banyak sekali produk-produk kuliner di Betawi yang sebenarnya bagus, enak, dan menyehatkan, tapi belum terangkat. Ibunya bernama Madiliran, kawin dengan Nyoman Pasek. Spesial di Bulan Bung Karno, sebuah dokumenter yang mengangkat cerita seorang perempuan Bali dalam melahirkan dan membesarkan putra Sang Fajar. Jejak Langkah, Srimben, Sri Kandi dari Tanah Dewata, Kamis 6 Juni 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Dan saudara, kita masih membahas terkait dengan polemik batas usia calon kepala daerah bersama tiga narasumber saya. Sudah ada Bang Wasisto, Bang Kavi, dan juga Bang Dedeng. Saya masih ke Bang Dedeng. Bang Dedeng, ini kalau kita lihat tadi sebelum kita break, ini ada sempat pertanyaan dalam hati saya ini menyampaikan bahwa uji materi peraturan di bawah undang-undang ini kan berada dalam yuridiksi MA. Nah, namun parameternya adalah peraturan tersebut harus bertentangan atau tidak sejalan dengan undang-undang. Pada akhirnya ini menyebabkan polemik karena dianggap tidak ada undang-undang yang dilabrak dalam peraturan KPU tentang persyaratan usia minimal pada saat penetapan calon. Sebenarnya Bang, bagaimana sebaiknya kita memahami hal ini? Ya baik, saya kira memang pengujian suatu atau uji materi daripada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan di bawah undang-undang. Itu pertama ada legal standing, yang kedua ada kerugian konstitusional. Nah lalu ada juga pengujian yang sifatnya formil dan ada juga pengujian yang sifatnya material. Nah kalau kita lihat sebenarnya apa yang mau dimohonkan oleh pemohon itu adalah dalam aspek pembentukan produk peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dalam hal formil.
Nah, tapi kalau kita lihat dari pemohon tersebut, dia mengemukakan argumentasi kerugian konstitusional. Nah, pemohon ini saya kira adalah partai politik. Semestinya idealnya pemohon itu adalah orang yang mau mencalonkan atau pernah mencalonkan kepala daerah sebelumnya atau dia gagal. Nah, itu kira-kira Hakim Mahkamah Agung perlu menilai sejauh mana daripada kerugian konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon. Selanjutnya adalah legal standing atau kedudukan hukum. Lalu kalau kita lihat yang dimohonkan itu sepertinya rasionalnya, karena peraturan-peraturan sebelumnya itu dari penafsiran historisnya perlu dilihat. Selain itu, aspek pembentuk undang-undang juga harus memenuhi misalnya asas kecermatan, asas ketelitian, asas misalnya visi sejauh ke depan. Sehingga produk suatu undang-undang itu tidak rentan misalnya diuji atau dijadikan celah untuk dalam tanda kutip kepentingan yang sifatnya tertentu. Nah, kalau misalnya produk perundang-undangan dibuat dengan baik, saya kira pengujian-pengujian itu akan tidak mudah untuk dijadikan celah. Nah, selanjutnya juga ini pengujian yang diajukan oleh pemohon, ini putusannya itu mestinya idealnya ya tidak membentuk aturan baru, langsung mengabulkan permohonan pemohon, apa kehendak pemohon. Saya kira mengabulkan putusan itu sebatas apa yang menjadi kewenangan atau ranah daripada uji materi tersebut, tidak melebihi apa yang kira-kira sesuai dengan ranah daripada uji materi di Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, ini membentuk norma baru, mestinya kembalikan saja ke ranah pembentuk undang-undang. Nanti silakan ranah undang-undang untuk memperbaiki tersebut. Jadi dia kelihatan secara objektifnya. Nah, kalau polemik ini misalnya ada hal-hal yang kira-kira apa dipaksakan misalnya, atau misalnya ada hal yang tidak beres sesuai mekanismenya, ini sehingga menjadi pro kontra di masyarakat. Seperti saya kemukakan tadi, kalau putusan itu baik, objektif, dia sesuai dengan mekanisme, biasanya nggak ada pro kontra di masyarakat. Saya kira itu saya kira. Baik, saya ingin tanggapannya dari Bang Wasisto. Bang Wasisto, silakan. Iya, tentu kalau kita melihat yang disampaikan oleh Bang Dedeng tadi ya, memang idealnya aturan itu harus berkelindahan satu sama lain ya, sehingga itu memicu adanya keadilan dalam proses, terutama proses pemilu ya. Nah, tentu di sini yang perlu kita garis bawahi pula, masa pembahasannya kan juga bilang singkat ya. Masuk ke kamar MA itu tanggal 24, tanggal 7 diputuskan. Tentu proses yang singkat ini juga memicu polemik kan. Idealnya kalau yang kita lihat di proses judicial review itu paling tidak memakan waktu 52 hari sekian. Namun ini kita mendapati waktu 3 hari langsung jadi. Tentu di sini akan membuat publik bertanya-tanya, ini tendensinya kemana dan apa maksudnya. Memang kita harus mengikuti atau mungkin menghormati ya proses pengadilan yang ada. Cuman ekses dari proses yang tidak transparan ini dan kemudian dampaknya untuk pemilu ini yang membuat kerugian konstitusional tadi itu lebih besar daripada proses hasil judicial review ini, Mas Fajri. Baik, saya ke Bang Kavi. Bang Kavi, ini kalau misalnya kita lihat memang dari awal permohonan hingga sampai dengan putusan ini kan memang tidak sampai seminggu, mungkin bahkan cuma 3 hari ini. Apakah nantinya ini membuat masyarakat akan menjadi bertanya-tanya kenapa ini bisa jadi lebih cepat dari yang sebelumnya yang disampaikan oleh Bang Wasisto tadi, bisa kemungkinan 52 hari, bahkan mungkin lebih panjang lagi ini penyelesaiannya. Ya, betul Mas. Saya kira ada 2 hal ya dalam konteks ini ya, terkait dengan bagaimana persepsi publik dan juga bagaimana kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung gitu ya. Di awal saya ingin katakan gini, bahwa kami di Perludem itu bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil pernah mengajukan judicial review, saya kira sekitar 2 kali ya, 2 atau 3 kali ke Mahkamah Agung gitu ya, karena kita mengajukan judicial review untuk peraturan KPU seperti itu. Yang mana kalau di dalam undang-undang, kalau saya nggak salah ya, di dalam undang-undang pemilu untuk menguji PKPU itu paling lama 30 hari. Gitu ya. Tetapi yang dilakukan Mahkamah Agung pada saat itu adalah lebih dari 30 hari, bahkan bisa 2-3 bulan. Baru kemudian kita mendapatkan putusannya, dan putusannya itu draftnya pun bahkan belum diupload gitu ya, misalnya di websitenya Mahkamah Agung. Nah, hari ini kita lihat proses sidangnya hanya dalam 3 hari, yang ini saya kira
sangat membingungkan sebetulnya, sangat membingungkan. Karena ada dua hal. Pertama ya ini tadi, yang proses sidang hanya dalam 3 hari, kok terlihatnya kesannya kayak terburu-buru gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya kontekskan dengan tahapan pilkada seperti itu, di mana kita sudah mulai nih masuk ke dalam masa tahapan pencalonan dan sebentar lagi akan berakhir. Takutnya ini bukan proyek, tetapi ini putusan yang moga-moga tidak ya, tapi takutnya ini adalah putusan yang kejar tayang seperti itu untuk kepentingan politik tertentu. Kemudian yang kedua yang juga kita jadi sorotan, lagi-lagi publik ini masih ingat betul memori yang sangat-sangat buruk gitu ya, luka yang sangat-sangat besar pada saat putusan 90 Mahkamah Konstitusi ya, di mana ada banyak sekali problem, termasuk juga problem etik ya, yang kemudian ditemukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa Ketua MK pada saat itu Anwar Usman bersalah karena diketahui beliau juga memang melakukan semacam pengaruh gitu ya, atau memberikan semacam pengaruh terhadap putusan dari tiap hakim seperti itu, sehingga putusannya itu memberikan keuntungan kepada kelompok politik tertentu. Memori itu masih disimpan baik oleh publik, sehingga apa yang kemudian kita saksikan hari ini tentu akan membuat publik merasa bagaikan ada deja vu gitu ya, bahwa kok ini terulang kembali di lembaga peradilan yang berbeda, tetapi sama-sama dipucuk kekuasaan kehakiman. Jadi saya kira yang menjadi problem hari ini adalah ya putusan MA ini yang jangan sampai kemudian ini melukai kepercayaan publik, termasuk tadi kami juga mendorong gitu ya agar supaya misalnya MA tetap dipercaya oleh publik, maka Komisi Yudisial harus secara aktif melakukan pemeriksaan kepada 3 hakim ini, karena 3 hakim yang ada di perkara ini saya juga melihat ya ternyata ada draft yang berbeda yang kemudian muncul. Ada satu draft ada satu draft putusan yang tidak ada dissenting opinion, dan ada satu draft putusan yang punya dissenting opinion. Nah ini harus diperiksa dengan betul. Artinya ada proses yang tidak profesional yang kemudian dikerjakan oleh Mahkamah Agung. Ini yang harus diperiksa betul oleh perbedaan oleh Komisi Yudisial seperti itu. Baik. Ya itu yang kita lihat ya, walaupun saya belum lihat lebih jauh lagi selain dissenting opinion, apalagi yang berbeda seperti itu. Baik, saya ke Bang Wasisto. Bang Wasisto, ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya siapa saja yang diuntungkan dengan adanya isu putusan MA ini, jika putusan MA ini memang benar-benar nantinya akan diterapkan, dan koreksi saya jika salah, ini akan disahkan pada tanggal 10 nanti. Ya tentu yang diuntungkan adalah para kontestan yang akan maju di pilkada nanti ya. Ya kita lihat beberapa kelompok politik tertentu sudah mengajukan beberapa nama yang kira-kira potensial untuk maju. Cuman tentu kalau kita melihat adanya keterkaitan nominasi dengan hasil putusan MA ini akan menjadi sebuah presiden yang kurang bagus ya di dalam pemilu serentak 2024 ini. Setelah kita tadi mendapati di Pilpres 2024 ada proses tercederanya konstitusi, dan di pilkada kita juga akan berpotensi mengalami hal serupa. Tentu kalau kita melihat dua hal ini yang cacat secara konstitusi, dengan kemudian ada kelompok tertentu yang memanfaatkan momen ini, tentu akan kita melihat publik itu di mana posisinya gitu loh. Karena ternyata yang kita lihat hukum bisa dibuat seperti ini, dan inilah yang saya pikir akan berdampak pada proses delegitimasi pemilu sendiri di mata publik ya. Kalau misalnya ada beberapa kelompok politik tertentu yang memanfaatkan hasil putusan ini untuk semakin mendorong ya entah itu dari circle politiknya atau tadi yang kita sebut sebagai dinasti untuk maju dalam proses pilkada nanti, Mas Fajri. Baik, Bang Dedeng, ini kalau kita sambung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Kavi tadi, ini kan memang ada dua draft yang berbeda. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Bang Wasisto juga memang ada hal-hal penting yang ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Namun saat ini sebenarnya dengan adanya polemik dengan batas usia ini, calon kepala daerah dan putusan ini, menurut Bang Dedeng sendiri, ini sebenarnya apa konsekuensi dari putusan ini, Bang?
Ya, kalau net ini sudah diputuskan, jadi nanti dia misalnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal PKPU, tentu nanti orang-orang yang kira-kira syarat umur itu beda sedikit, ya tentu dia bisa mengikuti kontestasi dari pilkada. Nah, kalau kita lihat dari syarat umur tersebut, nah tentu rata-rata tidak terlalu banyak. Kalau mirip-mirip, kalau misalnya dia umur 30, dalam tahapan-tahapan itu sudah bisa ikut di tahapan mana saja. Tapi kenapa dia misalnya harus menentukan di saat pelantikan? Nah ini yang kira-kira menjadi pertanyaan kita. Tapi sebenarnya ini untuk juga misalnya ada opini lain untuk mendukung anak-anak muda misalnya dalam hal kontestasi pilkada, apalagi pilkada serentak. Tetapi masih riskan saja kok dari penetapan kok mau digeser sedikit ke pelantikan. Nah ini beda sedikit sekali kriterianya itu. Ini yang kira-kira menjadi agak riskan saya kira. Dari pandangan Bang Dedeng sendiri, ini sebenarnya bagaimana nanti dengan kondisi politik dan hukum kita, Bang? Nah ini yang dikhawatirkan. Sebenarnya kalau misalnya suatu produk perundang-undangan itu, misalnya dia didesain dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak ada kepentingan yang kira-kira katakanlah di backing oleh pihak-pihak tertentu, sudah itu peraturan di bawahnya tentu akan mengikuti peraturan yang di atas. Nah sehingga produk hukum itu dia bisa objektif, sudah lalu adil, lalu sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, sehingga saya kira konsep daripada hukum atau produk hukum ini yang sifatnya adil dan objektif itu bisa mengakomodir semua pihak. Nah harapan kita sebenarnya kondisi politik atau demokrasi yang ada di Indonesia ini bisa diakomodir oleh produk-produk hukum yang kira-kira kuat, yang kira-kira mekanismenya itu dibentuk dengan baik sesuai dengan asas perundang-undangan. Seperti contoh misalnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu di syarat umur tidak menentukan batas. Lalu misalnya di implementasinya ada di pelantikan, di putusan Mahkamah Agung ada misalnya di penetapan calon. Nah ini sekiranya bisa diterjemahkan pada peraturan lain, sehingga ini menjadi suatu aturan yang overlapping antara hal-hal teknis di lapangan dengan undang-undang itu sendiri. Nah bagaimana pembentuk undang-undang ini mampu memikirkan secara rinci kira-kira ke depannya bagaimana. Nah ini kan ada perpu yang bisa dikeluarkan oleh Presiden dalam kondisi mendesak. Saya kira itu lebih solutif daripada misalnya Mahkamah Agung memutuskan permohonan, membentuk aturan baru. Saya kira itu di luar kewenangan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Nah ini saya kira menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Itu saya kira itu hal-hal yang menjadi pertanyaan. Kalau produk hukum dibuat dengan baik, saya kira tidak akan menjadi polemik seperti yang sekarang ini. Baik, harus ada aturan ataupun juga perpu yang baru harus dipahami oleh Presiden. Kita masih akan lanjut perbincangan ini, tapi usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Pemirsa TVRI, yuk bersama cegah stunting. Pastikan anak kita mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Ajarkan anak menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak, karena interaksi positif membantu perkembangan otak anak. Bersama, kita bisa cegah stunting. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ice tea 1. Ice tea 1 Kak, pakai ini ya. Chicken rice bowl juga 1. Aku juga deh, tapi diwadahin sini ya Kak. Kok bawa wadah sendiri? Aku kan lagi diet. Diet?
ada ini bisa diet. Ih, bukan diet yang itu, tapi diet plastik. Walah. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Ibunya bernama Madilirat, kawin dengan Nyoman Pasek. Spesial di Bulan Bung Karno, sebuah dokumenter yang mengangkat cerita seorang perempuan Bali dalam melahirkan dan membesarkan putra Sang Fajar. Jejak Langkah, Srimben, Sri Kandi dari Tanah Dewata, Kamis 6 Juni 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Saudara, jika tadi disampaikan oleh Bang Dedeng ini bahwa memang harus ada perpu ataupun juga aturan baru yang disahkan oleh Presiden. Tapi saya ingin menanyakan tanggapan dari Bang Kavi. Bang Kavi, ini jika menurut Perludem, apakah yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara? Ya, saya kira apa yang dilakukan KPU kan sebetulnya jelas. Kemarin kan KPU menanggapi ya putusan MA yang kemarin kita saksikan gitu ya. KPU menanggapi bahwa mereka akan datang ke para pembentuk undang-undang yang ini sepertinya artinya adalah DPR ya, terutama di Komisi 2 gitu ya, yang memang mengurusi bidang-bidang atau hal-hal yang terkait dengan politik untuk kemudian meminta pendapat. Nah, saya kira itu yang patut kita tunggu di awal, tetapi saya kira gini, yang paling penting adalah bahwa kita penting untuk melihat gitu bagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada, terutama di pasal 7 ayat 1 gitu ya, di mana sebagai kerangka besarnya kan itu menjelaskan bahwa calon kepala daerah itu sebagaimana yang dimaksud ayat 1 misalnya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Salah satunya adalah untuk calon gubernur itu paling rendah 30 tahun dan untuk calon bupati dan wali kota itu paling rendah 25 tahun. Sehingga lagi-lagi apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pilkada itu adalah seseorang dianggap calon kepala daerah itu ketika pasca penetapan calon. Jadi baseline-nya itu adalah penetapan calon, dan ini kan yang diatur di dalam PKPU gitu ya, dan saya kira KPU sangat bisa mengabaikan putusan MA tersebut gitu ya, karena putusan MA-nya juga tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya atau undang-undang pilkada seperti itu. Baik, saya ke Bang Wasisto. Bang Wasisto, dari tanggapan Bang Kavi tadi, apakah tanggapannya bagaimana, dan juga saya ingin menanyakan sebenarnya apakah dengan adanya perubahan ini apakah ada kemungkinan akan merusak demokrasi kita, Bang? Ya, tanggapan saya tentu di sini yang paling krusial adalah peran DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang ya. Apakah memang mereka memerintahkan KPU tetap sejalan dengan PKPU yang telah dijalankan sejak 2020 atau memang harus mengakomodasi dari putusan MA ini. Jadi saya pikir langkah politis dari DPR dan pemerintah akan sangat menentukan ya. Terlebih lagi kalau kita melihat peran Presiden yang seandainya proaktif dalam hal ini, itu akan sangat diapresiasi ya dengan mengeluarkan Perpu untuk mengenai polemik ini. Karena kalau misalnya ini terus dibiarkan berkepanjangan dan pada akhirnya nanti MA itu menurunkan putusan ini dan berlaku surut di pilkada ini, tentu akan membuat proses tadi yang kita singgung ya, proses pemilu kita akan mengalami disrupsi ya. Artinya di sini proses pencalonan dari partai politik atau dari jalur perseorangan itu akan berubah dengan adanya putusan MA ini. Bahkan tidak mungkin pula nanti akan muncul pula calon-calon muda yang itu entah itu dari kalangan elit lokal atau mungkin elit tertentu yang
bisa take over dari kandidat yang mau dicalonkan dari proses dari bawah itu, Mas. Baik, Bang Wasisto. Jadi inilah yang menjadi ya. Maaf saya potong sedikit. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan dari DPR sendiri dari pandangan Anda, Bang? Nah, ini yang kita perlu lihat, langkah DPR itu apakah nanti sejalan dengan apa yang kita diskusikan hari ini ya, dengan tetap menegaskan bahwa KPU harus tetap tunduk dengan konstitusi, dengan UU Pilkada 10 2016, atau memang ada cara lain. Tapi saya pikir demi menyelamatkan situasi demokrasi kita hari ini, dan juga khususnya untuk mengurangi tensi politik di level lokal, saya pikir DPR, terutama Presiden juga di level eksekutif itu baru bekerja sama, entah itu mengeluarkan Perpu atau aturan sejenis yang itu menengahi polemik ini supaya tidak menimbulkan pro kontra lebih panjang lagi di masyarakat. Baik, Bang Dedeng, kalau kita lihat kan memang polemik ini masih terus berlangsung dan memang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Sedangkan kemungkinan, koreksi saya jika salah, ini akan disahkan pada tanggal 10 nantinya. Tapi sebenarnya batas usia itu kan sejalan dengan pengalaman. Sejauh ini bagaimana anak-anak muda di pemerintahan, jika anak muda ini nantinya menjadi kepala daerah, apakah nanti bisa mengemban amanah yang cukup besar dengan di era problematika saat ini? Apakah nantinya akan sama dengan senior-senior ataupun juga yang sebelum-sebelumnya yang sudah menjadi kepala daerah ini? Bagaimana? Ya, baik Mas Fajri. Saya kira sekarang ini memang harapan kita ada generasi-generasi muda yang bisa memimpin sebagai kepala daerah, misalnya gubernur, bupati atau wali kota. Dan kita lihat juga ada cukup banyak anak-anak muda yang memegang tampuk di kepala daerah tersebut. Namun tidak sedikit juga saya kira yang anak muda ternyata dia mudah sekali tersandung dengan kasus-kasus misalnya korupsi misalnya. Atau kasus-kasus termasuk yang etika dan yang lain-lain. Nah, memang harapan kita ada generasi muda bisa memberikan semangat, tetapi generasi muda yang betul-betul bisa mandiri, saya kira ada semangat, tetapi kan karena generasi muda ini yang dia juga disetting oleh katakanlah masih keluarga, ataupun misalnya orang tua, atau turun-temurun katakanlah misalnya politik dinasti. Nah itu yang kita tidak ingin kita harapkan sebenarnya. Karena kalau demikian nanti pola politik yang sudah terbiasa itu akan terus berlanjut. Nah memang dengan harapan kita untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang baik itu memang kadang-kadang produk-produk hukumnya ini juga harus kita kuat perangkat-perangkatnya. Sehingga tidak mudah sekali dinasti politik tadi yang mudah lolos saya kira. Nah kalau kita lihat misalnya di rencana Pilkada 2024 itu cukup banyak kira-kira politik dinasti ini yang akan berkembang di berbagai daerah. Saya kira kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tidak ada jaminan juga katakanlah anak muda. Memang harapan kita ya ternyata masih terkendala. Nah, tapi kalau kita lihat kasus-kasus tersebut ternyata masih ada kaitan anak muda yang disetting oleh di belakangnya itu. Nah, itu yang kita tidak kita harapkan kira-kira demikian. Baik. Saya akan menanyakan lebih lanjut terkait sama Mas Kasvi terkait dengan perubahan ini, apakah nantinya akan merubah ataupun juga akan merusak demokrasi Indonesia ataupun juga tata hukum Indonesia. Tapi usai jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Ya, anggota kok. Boleh mas?
Pemirsa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu konsumsi. Jangan lupa saksikan Halo Dokter Hanya di TVRI karena sehat itu asik. Saya hadir kembali menyapa Anda di Bincang Syariah. Tema episode kali ini adalah pendekatan ekonomi dan hukum syariah. Syariah ini kemudian dicoba dipahami oleh para ulama. Pemahaman para ulama atas syariah itu disebut fikih. Usaha yang kita kembangkan dengan cita-cita mulia. Kami ingin melestarikan dan menumbuh kembangkan kuliner di Betawi sendiri. Banyak sekali produk-produk kuliner di Betawi yang sebenarnya bagus, enak, dan menyehatkan, tapi belum berangkat. Sembahyang di dalam agama Konghucu itu seringkali berkaitan dengan peristiwa alam. Bacang atau biasa orang di sini itu mengatakan pecun itu adalah dua hal yang berbeda tetapi waktu yang bersamaan. Tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar timbangan pribadi. Ibunya bernama Madilirat, kawin dengan Nyoman Pasek. Spesial di Bulan Bung Karno, sebuah dokumenter yang mengangkat cerita seorang perempuan Bali dalam melahirkan dan membesarkan putra Sang Fajar. Jejak Langkah, Srimben, Sri Kandi dari Tanah Dewata, Kamis 6 Juni 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita. Dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara bersama saya Teguh Fajri. Kita masih membahas terkait dengan polemik batas usia calon kepala daerah. Baik, kita masih membahas bersama dengan para narasumber saya. Sudah ada Bang Wasisto, Bang Kavi, dan juga Bang Dedeng. Berhubung dengan keterbatasan waktu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bang Wasisto. Bang Wasisto, ini kalau kita lihat sejauh ini apa dampak dari polemik putusan MA ini bagi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia?
Bang Wasisto, mohon maaf, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih. Ya, tentu ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan ya untuk jadikan reminder ya. Misalnya, putusan MA ini tentu akan membuat, seandainya ini memang dilakukan ya, akan menjadi semacam presiden buruk ya buat demokrasi kita, terutama bagaimana konstitusi itu sebegitu mudah untuk bisa diakomodasi kepada kepentingan tertentu ya. Sehingga tadi yang kita sebut ya, asas keadilan menjadi hilang, asas objektivitas menjadi terdegradasi, sehingga disinilah kemudian publik bisa semakin apatis dengan proses pemilu yang ada. Yang kedua, proses kandidasi yang seandainya lahir dari putusan ini tentu akan membuat publik juga semakin berjarak dengan pemilu ya, karena bisa jadi kandidat yang dia inginkan tidak terakomodasi dalam pilkada mendatang. Dan yang penting kita di sini tidak anti pemimpin muda ya, karena adanya putusan ini. Tapi paling tidak bagi seorang pemimpin muda itu harus melewati proses demi proses. Artinya harus melewati proses merit system dengan berjenjang, tidak dengan proses yang sedemikian ini. Tentu ini akan menjadi semacam pelabelan yang kurang sedap ya bagi generasi pemilihan kita ya, di mana anak muda yang harusnya mengikuti proses bagaimana dia tahu kematangan sebagai seorang pemimpin dari level bawah hingga level tinggi. Baik. Itu yang perlu ditekankan, bukan sekedar terakomodasi dengan hal ini sehingga dia akan menjadi pemimpin yang kurang bisa menjamah secara emosional, secara psikis, secara etika masalah-masalah yang ada nantinya di level masyarakat. Baik, saya ke Bang Kavi terlebih dahulu. Langsung Bang Kavi. Ya Mas, saya kira apa yang kemudian kita lihat ya dalam putusan MA kemarin ini kan menimbulkan semacam pertentangan ya antara satu peraturan dengan peraturan yang lain seperti itu, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi memang lagi-lagi kami menyarankan gitu ya, dan juga memberikan semacam pendapat bahwa KPU perlu untuk kemudian mengabaikan putusan ini ya, putusan MA ini ya, dan kemudian memberikan satu pengaturan yang clear gitu ya. Dan kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana demokrasi kita, bagaimana demokrasi kita di masa depan pasca putusan MA ini ya. Saya kira kita perlu berkaca pada apa yang kemudian terlihat di dalam pemilu 2024. Ada banyak sekali catatan, ramai sekali pelanggaran gitu ya, atau dugaan pelanggaran lah kita bisa katakan gitu ya. Dan pasca putusan 90 putusan MK 90 kita melihat betul gitu ya bahwa ini menjadi gerbang dari banyaknya persoalan yang ada di dalam pemilu kita dan membuat akhirnya negara gagal dalam menciptakan semacam kondisi yang setara, kemudian persaingan yang setara dalam kompetisi elektoral 2024 kemarin. Nah, jangan sampai kemudian putusan MA ini juga menjadi gerbang bagi banyaknya kemudian pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang kemudian bisa saja terjadi pada Pilkada 2024. Apalagi Pilkada 2024 ini akan diselenggarakan serentak secara nasional seperti itu. Dan yang terakhir untuk persoalan pemuda gitu ya, saya kira cara untuk kita bisa memperkuat partisipasi pemuda itu bukan soal menurunkan usia atau mengutak-atik peraturan yang kemudian membuat pemuda ya mungkin saja dari kalangan tertentu atau dengan privilege tertentu seperti itu. Yang paling penting adalah kita bisa mendorong partisipasi pemuda, bukan hanya dalam kontestasi, ketika kontestasi saja, tetapi kita dorong partisipasi pemuda di dalam politik dengan misalnya kaderisasi yang kuat, proses kaderisasi yang kuat di dalam partai politik, proses pola rekrutmen di partai politik misalnya yang lebih transparan, lebih partisipatif gitu ya. Dan kita harus menyadari bahwa pemuda memiliki banyak sekali tantangan, banyak sekali obstacle yang kemudian dialami di dalam kontestasi politik. Salah satunya misalnya soal bagaimana keterbatasan finansial, terutama bagi pemuda yang tidak memiliki privilege apapun atau tidak terkoneksi pada keluarga politik. Sehingga hal-hal semacam itu yang harus diperbaiki, bukan dengan lagi-lagi mengutak-atik peraturan. Saya kira itu. Baik Bang Kavi, saya ke Bang Dedeng. Mbak Dedeng silakan. Baik, Mas Fajri. Saya kira terkait dengan putusan nomor 23 hak uji material 2024, saya melihat ada pemohon
pemohon saya kira bisa dengan kira-kira tepat melihat ketentuan syarat di Undang-Undang 2016 tentang pilkada, syarat umur dengan PKPU. Nah, saya lihat dari pihak argumentasi pihak termohon, harapan saya pihak termohon lebih kuat dalam mendalilkan atau membuat argumentasi sehingga bisa membantah pihak pemohon misalnya tahapan pemilu PKPU sebelumnya. Yang ketiga, putusan, saya lihat hakim juga memutuskan lalu mengabulkan membuat aturan merevisi daripada ketentuan syarat tersebut. Nah, ini menjadi catatan saya kira bagi saya bagaimana majelis hakim dalam hak uji materi terhadap peraturan selanjutnya mampu dengan kadar yang baik menentukan kerugian konstitusional, lalu dengan baik juga menentukan legal standing. Nah, sehingga terhadap pemohon-pemohon yang masuk itu bisa dengan tepat diputus oleh Mahkamah Agung dalam hak uji materi. Nah, selanjutnya bahwa pembentuk undang-undang atau produk-produk hukum kita berikan kepada ranah-ranah yang sudah memang memiliki kewenangannya. Saya presiden bisa mengeluarkan perpu, DPR dan DPR bisa membuat undang-undang, putusan peradilan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kondisi-kondisi ini tidak perlu terjadi saya kira. Kalau memang dia diberikan atau dibuat dengan sesuai dengan mekanismenya, saya kira tidak akan menjadi polemik. Baik. Produk ini harus dibuat dengan sesuai dengan objektif dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya kira demikian, Mas Fajri. Baik, terima kasih semuanya bahwa abang-abang dan juga ini sudah berdiskusi bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Sudah ada pengamat hukum tata negara Universitas Sriwijaya, Bang Dedeng Zawani. Kemudian sudah ada peneliti politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, dan juga peneliti Perludem, Kavi Adlan Hafiz. Terima kasih abang-abang semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Akhirnya saya Teguh Fajri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.